Matius pasal 18. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa yang menyesatkan orang? Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapakmu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak itu hilang. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya ada keterangan 2 atau 3 orang saksi. Perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan.
karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Pasal 18, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Dalam perikop ini Yesus mengatakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa Yesus katakan demikian? Artinya seorang anak kecil adalah seorang pribadi yang tulus hati, murni hati, tidak ada rekayasa, yang mudah mengampuni, mudah melupakan. Dan seorang anak kecil adalah seorang yang mau belajar daripada orang tuanya. Jadi anak kecil itu terbentuk seperti apa yang dilihat dari orang tuanya. Dan begitulah Tuhan mau kita menjadi seperti anak kecil, yaitu mempunyai ketulusan hati dan kemurnian hati dalam mengiring Tuhan, mudah mengampuni dan melupakan. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Tentunya kita mau menjadi orang yang terbesar dalam kerajaan surga. Jadilah seperti anak kecil. Siapa yang menyesatkan orang? Tuhan berkata, barang siapa menyesatkan salah satu daripada anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Saudara tahukah batu kilangan? Batu kilangan itu besar dan sangat berat. Artinya kalau ditaruh atau diikatkan di leher seorang, dibuang ke laut, maka orang itu pasti tidak akan timbul kembali. Nah, itulah artinya binasa. Jadi oleh karena itu Tuhan mau jangan kita menyesatkan orang, tapi jadilah berkat bagi setiap orang dimanapun Tuhan menempatkan kita. Dan bahkan Tuhan berkata, kalau tangan atau kakimu menyesatkan engkau, penggal dan buang itu, karena lebih baik bagimu masuk dalam hidup dengan tangan kudu atau timpang daripada dengan untuk kedua tangan kedua kakimu dicampakkan dalam api kekal. Tuhan berkata bahwa neraka itu sangat ngeri, saudara. Lebih baik gak punya tangan atau gak punya kaki tapi masuk surga. Jadi kalau matamu yang menyesatkan, cungkil matanya. Lebih baik matanya tidak ada tapi masuk surga daripada utuh matamu tapi masuk neraka. Jangan jadi batu sandungan, karena kalau jadi batu sandungan kita pasti binasa. Dan binasa adalah di api neraka. Api neraka itu sangat mengerikan. Jadi jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata padamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Jadi ada malaikat Tuhan yang mengetahui bukan hanya apa yang kita lakukan, tapi apa yang ada di hati kita. Jadilah berkat bagi setiap orang, agar orang memperoleh kasih karunia karena perkataan kita, karena sikap kita, karena tindakan kita. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Kalau seseorang mempunyai 100 ekor domba, satu domba hilang, dikatakan pasti orang itu akan mencari satu dombanya yang hilang dan membiarkan dombanya yang 99 itu di kandang. Jadi alangkah dia berbahagia jika menemukan satu dombanya yang hilang dibandingkan dengan 99 domba yang tidak tersesat. Jadi saudara, itulah hati seorang gembala. Hati seorang gembala tidak menginginkan satu orang pun tersesat, tidak menginginkan satu orang pun akhirnya menjauh daripada Tuhan. Saya percaya ditaruhkan hati demikian di hati seorang gembala. Jadi gembala sangat bersuka cita ketika domba-dombanya mengasihi Tuhan, domba-dombanya cinta Tuhan. Tapi begitu amat sangat sedih kalau ada satu yang hilang daripadanya. Tentang menasihati sesama saudara. Jika seseorang dikatakan hidupnya tidak tertib atau tidak melakukan kebenaran, baiklah ditegur 4 mata. Kalau 4 mata ditegur masih gak mau bertobat, maka panggil 2-3 orang saksi. Tapi kalau masih juga gak mau bertobat, maka umumkan kepada jemaat. Artinya diketahui oleh jemaat ia masih juga tidak mau bertobat, maka dikatakan pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah. Tuhan berkata demikian, aku berkata kepadamu, sungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Artinya ikatkan dirimu dalam hal yang baik, ikatkan dirimu dalam komunitas yang benar, ikatkan dirimu dalam gereja lokal. Maka ketika engkau mengikatkan diri,
itulah yang akan mengikat engkau di surga. Identitasmu jelas. Jadi apa yang sudah kita mulai dengan roh jangan pernah diakhiri dengan daging. Tuhan mau pertahankan sampai garis finish. Perumpamaan tentang pengampunan. Tuhan memberi perumpamaan tentang pengampunan seperti seorang yang berhutang kepada seorang tuan. Ada 10.000 talenta hutangnya. Dan pada saat itu tuannya meminta untuk ia melunaskan hutangnya. Tetapi apa yang dilakukannya? Ia sujud menyembah kepada dia, tuannya atau raja, dan meminta waktu agar hutangnya dapat dilunaskan. Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika ia berjalan, ia bertemu kepada seorang temannya yang berhutang jauh lebih kecil daripada hutangnya. Tadi hutangnya 10.000 talenta, sekarang hutang temannya itu 100 dinar kepadanya. Tetapi ia menangkap mencekik kawannya itu, katanya, bayar utangmu. Seperti yang dia lakukan kepada raja, sujud kepadanya memohon. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya mengetahui bahwa orang ini baru dihapuskan utangnya begitu banyak oleh raja, lapor kepada raja. Dan akhirnya raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan. Bukankah engkau harusnya mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya, menyerahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh utangnya. Kita diampuni, disucikan. Ketika kita mengakui dosa kita, Tuhan melupakan dan mengampuninya. Tetapi ketika hari ini kau tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka Tuhan yang sudah mengampuni dosa kita akan menyerahkan kita kepada algojo. Menyiksa, membuat kesakitan, membuat kesulitan, membuat keadaan tidak nyaman. Itulah algojo. Jadi begitulah kalau saudara hari ini tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain, maka hidupmu tidak akan tenang, hidupmu tidak akan nyaman, engkau akan menderita, sakit penyakit akan mulai datang kepadamu karena engkau tidak punya hati yang gembira. Jadi saudara, lepaskanlah pengampunan seperti Tuhan sudah mengampuni kesalahan kita yang sangat banyak. Mari kita saling mengampuni satu dengan lainnya. Tuhan Yesus memberkati.